ini harus ada ketegasan. Ujungnya adalah bagaimana law enforcement-nya, penegakan hukum, kan? Harus ada sanksi gitu. Itu insya Allah kita bisa melewati dan kita bisa kembali ke zona paling rendah atau di zona hijau. Iya, pemirsa, masih di Pos Ronda 99. Pembahasannya sesuai dengan tema malam hari ini adalah AKB. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wali, kemudian terutama Pak Kadinkes soal hati-hati, jangan sampai kita terlena dengan angka atau kondisi saat ini yang biru menuju hijau, lalu euforia. Bukan begitu Pak Wali? Tuh. Kecemasan yang paling rawan itu gimana Pak? Ya, orang merasakan ini sudah selesai. Ini itu yang bahaya. Kita sampai nanti level hijau saja, tetap protokol kesehatan yang harus diperketat. Karena sudah pengalaman di beberapa ya negara Cina saja, Wuhan kan, ya. Selesai dibuka. Nah, kemarin negara mana itu juga sekolah dibuka kena. Israel. Artinya ini harus matang memang. Walaupun semua juga belum ada rumusnya ini semua Pak. Betul. Semua mendesain dengan gaya masing-masing tiap negara, tiap daerah. Hanya Selandia Baru kalau tidak salah ya. Yang tinggal satu orang aja. Yang memang kuncinya disiplin. Disiplin masyarakat itu ya. Dan pemirsa, malam hari ini tidak hanya sekedar dari Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, di studio juga sudah hadir Pak Kapolres dan Pak Dandim, kemudian ada Pak Sekda juga pada malam hari ini. Dan tentunya kenapa dihadirkan, tentu beliau-beliau inilah yang menggawangi soal teknis bagaimana pengamanan ya tentunya ya Pak. Dan saya juga ingin tahu Pak, ketika AKB ini mulai berlanjut seperti disampaikan Pak Wali barusan, ini harus ada ketegasan. Betul. Jadi bicara sekarang pelaksanaan tim gugus tugas, ada handbooknya, aturannya begini-begini. Nah, ujungnya adalah bagaimana law enforcement-nya, penegakan hukum, gitu kan? Harus ada sanksi, gitu kan? Nah, mohon maaf kebetulan kita tim gugus tugas, Pak Sekda selaku sekretaris tim gugus tugas, Pak Kapolres, Pak Dandim selaku komandan wilayah kewilayahan, gitu kan? Lapangan lah, gitu kan? Lapangan kan semua kita libatkan, TNI, Polri termasuk dari Pol PP, ditambah lagi dari BPBD, Disub, semua ada juga relawan juga ikut gitu kan. Dalam arti apa? Mengawasi, karena masyarakat kita masih nggak disiplin. Saya ingin tahu nih soal pengamanan, karena pasar dianggap paling rawan karena pusat konsentrasi massa itu di situ. Pak Kapolres punya formulasi yang seperti apa di sana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dulu. Mohon maaf lahir batin atas nama pribadi dan kesatuan. Yang mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pendisiplinan, karena kita ini saya dengan Pak Dandim adalah Komandan Kewilayahan membantu, tugas kami adalah membantu memastikan bahwa pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang kita garap sebenarnya adalah tadi Pak, level kewaspadaan tadi dari 1 ringan, 2 ringan hijau, kemudian moderat biru, kemudian kuning agak berat, kemudian merah berat, sampai dengan hitam itu kritis. Nah, itu yang kita garap. Apa faktor yang menentukan situ? Faktor yang menentukan dari penilaian itu adalah kita ada diambil dari laju ODP, laju PDP, laju yang positif, laju orang yang meninggal karena COVID, laju kesembuhan, kemudian RT ini adalah perkembangbiakan COVID di suatu daerah, kemudian transmisi lokal, itu dinilai, kemudian nanti ada leveling kewaspadaan. Nah, kita sekarang sampai dengan saat ini, alhamdulillah dengan kerja keras Pak Wali dan rekan-rekan seluruhnya, termasuk juga bantuan dari masyarakat, kita berada di level 2 atau biru. Selangkah lagi nilainya 7, gitu kan? Kalau kita di 8 sudah ke hijau. Nah, tapi sama tadi yang disampaikan, jangan sampai kita kembali ke
titik level amit-amit ya. sampai amit-amit Seperti ular tangan. Nah, ya. Jadi itu yang kita garap, Mas. Untuk yang kita kerjakan tidak lepas, tidak jauh dari itu. Nah, maka pada PSBB tahap ketiga kita lebih mengutamakan kepada sentra atau sentra publik atau tempat-tempat publik yang dianggap kita rawan, termasuk juga mal, pasar dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ada kata lain selain kalau kita akan berhasil, maka kata kuncinya adalah disiplin. Disiplin. Nah, kita semua, Pak Wali, saya dan Pak Dandim ini akan terus menggaungkan supaya masyarakat sadar secara kolektif gitu. Tentunya bagaimana cara kami untuk mendisiplinkan itu di tempat-tempat kita sudah jelas, mungkin kita membaca kemudian mendengar dari media semuanya sudah menggaungkan ini dan kira-kira masyarakat kira-kira sudah tahu, tapi ini proses sosialisasi tetap akan kita jalankan gitu. Nah, terkait juga dengan kegiatan new normal atau kita sebut di Jawa Barat ini adaptasi kebiasaan baru, itu sebenarnya adalah kegiatan kita normal dengan protokol kesehatan. Jadi prinsip-prinsip protokol kesehatan PHBS supaya kita hidup sehat dan bersih, cuci tangan, menggunakan masker, physical distancing, semuanya kita lakukan dengan AKB yang atau new normal, atau bisa kita katakan kehidupan normal dengan menggunakan protokol kesehatan. Itu insya Allah kita bisa melewati dan kita bisa kembali ke zona paling rendah atau di zona hijau gitu. Yang kalau berkaca dari beberapa kasus di Jawa Barat, contohnya seperti di Bandung, 3 pasar sampai ditutup, dan di kita juga kan ini kalau sampai ditutup kan bahaya juga. Lalu biar tidak bahaya itu terjadi, plotting apa Pak yang mau digarap ke depan? Ya, termasuk juga pasar, ini salah satu contoh saja. Memang pasar ini adalah tempat berkumpulnya orang dalam jumlah besar dan di situ terbuka dan relatif lebih susah untuk nanti mungkin akan ditambahkan Pak Dandim, relatif lebih susah untuk ditertibkan. Namun kemarin kita juga sudah survei dengan Pak Wali, Pak Dandim, saya, kita tidak pesimis tapi kita optimis. Pasti kalau dengan peran serta dari seluruh yang ada di pasar, dengan menggunakan stakeholder yang ada di pasar juga, ada perkumpulan atau Hipatas, dan kita sampaikan berulang-ulang, anggota juga yang ngepost di situ juga disampaikan patroli berulang-ulang, kira-kira, dan kita pun juga sudah membagikan perangkatnya, masker, kemudian sarung tangan, walaupun sarung tangannya dalam masih sangat sederhana sekali. Kalau kita buat kue itu biasanya kan ada sarung tangan plastik. Ya. Plastik itu nggak apa-apa. Yang penting tangan ini terlindungi dari bahan-bahan yang berbahaya gitu. Pak Dandim sendiri barangkali sudah ada plotting atau belum? Gimana? Untuk di pasar atau di pusat-pusat keramaian? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya ingin menjawab apa yang ditanyakan Kang Tiko. Jadi memang kalau kita lihat dari PSBB 1, 2, dan 3, Kang, ini strateginya berbeda-beda sebenarnya. Di PSBB 1 itu kami menitik beratkan kepada bagaimana pencegahan kasus-kasus dari luar masuk ke Tasikmalaya, atau imported case kalau Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan kemarin. Nah, di PSBB 2 pada saat sudah terjadi penularan di dalam, maksudnya dari imported case itu sudah menular di dalam, strategi kemudian dirubahkan. Kita mempunyai 3 ring waktu itu. Ring luar di batas kota, ring dalam di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat kerumunan, dan ring 3 itu ada di RT RW sendiri, terutama di RT RW ataupun kelurahan yang dinyatakan sebagai zona merah. Pada saat kemudian angka ataupun grafik itu menurun di PSBB 3, kami merubah strategi menyesuaikan dengan petunjuk dari pemerintah pusat untuk melaksanakan AKB, sehingga yang tadinya ada penyekatan di ring 2 itu dicabut semua,
diutamakan di pusat-pusat keramaian. Siap. Nah, sebagai contoh seperti mall atau pasar. Iya. Strategi di mall dan pasar pun berbeda ini Kang sebenarnya. Oke, jawabannya tapi nanti setelah jeda, Komandan. Dan pemirsa nanti akan dilanjutkan lagi. Pak Dandim nanti akan menyampaikan bagaimana plotting petugas penjagaan, terutama agar masyarakat tidak kebablasan. Dan nantikan setelah pesan berikut ini.